Ekspresi Soul Devourer berubah sangat jelek, karena tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah pengkhianat gerbang surgawi. Kebanyakan orang di 9 surga hanya mengetahui bahwa gerbang surgawi tiba-tiba menghilang dalam semalam, dan tidak seorang pun tahu kemana perginya gerbang surgawi. Master Sekte Gerbang Surgawi berbaik hati menyelamatkanmu, tetapi kau membalas kebaikan dengan permusuhan dan membunuh seluruh sekte dalam semalam. Alasan aku menunggumu di sini hari ini adalah karena aku berjanji kepada Master Sekte Tianmen bahwa aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam semua orang di Tianmen. Wajah Chen Ping muram saat dia menatap tajam ke arah Soul Devourer. Hahaha, lumayan juga. Aku sudah menghancurkan seluruh gerbang surgawi. Terus kenapa? Di alam surgawi ini, siapa yang tidak berkuasa berdasarkan kekuatan? Apa maksudmu membalas kebaikan dengan permusuhan? Itu cuma pemikiran perempuan. Yang ku tahu, kalau aku membunuh mereka dan mengambil sumber daya mereka, aku bisa meningkatkan kekuatanku. Sang pemakan jiwa tertawa gila. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Kemarahan Chen Ping memuncak. Pedang pembunuh naga di tangannya tidak dapat lagi menahan diri dan mulai mengeluarkan semburan raungan naga. Tawa maniak sang pemakan jiwa bergema di aula, penuh dengan kesombongan tak terbatas dan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Dia menatap Chen Ping dengan penuh penghinaan, seolah-olah kekalahan mudah Chen Ping atas 5 iblisnya hanyalah permainan anak-anak dan tidak layak disebut. Untuk membalas dendam Tianmen, Soul Devourer mendengus dan menggelengkan kepalanya. Nak, kau pikir kau bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kau mendapatkan beberapa pecahan warisan gerbang surgawi? Apa kau pikir membunuh beberapa makhluk tak berguna memberimu hak untuk menantangku? La perlahan bangkit dari singgasana pemimpin sekte. Saat ia bergerak, cahaya di seluruh dunia tampak meredup, dan aura iblis yang lebih pekat memancar dari tubuhnya, bagaikan gelombang pasang yang nyata, membuat semua orang kesulitan bernapas. Semangat para pengikut sekte surgawi Yama, yang baru saja ditingkatkan oleh Chen Ping, mulai runtuh lagi di bawah kekuatan penindasan iblis ini, yang bagaikan kekuatan surga. Yan Nantian dan Liu Sue menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mereka bisa merasakan aura pemakan jiwa yang tak terduga dan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Meskipun Chen Ping kuat, hasil pertempuran melawan iblis tua yang telah mendominasi 9 surga selama 10.000 tahun benar-benar tidak dapat diprediksi. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak? Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencobanya. Mata Chen Ping setajam pedang. Pedang pembunuh naga di tangannya merasakan semangat juang tuannya, dan auman naga itu semakin keras. Pedang itu bergetar, dan energi pedang yang tajam secara spontan berputar di sekitarnya, mencabik-cabik energi iblis yang mendekat. Tidak tahu keterbatasan diri sendiri. Sang pemakan jiwa tampak terlalu malas untuk bertindak sendiri, melambaikan tangannya dengan santal, gerakannya ringan dan acuh tak acuh, seolah sedang mengusir lalat. Akan tetapi, dengan lambaian santai itu, ruang di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara robek karena tidak mampu menahan bebannya. Mendesis, sebuah celah hitam pekat muncul entah dari mana, tepiannya berkilauan dengan turbulensi spasial yang tidak stabil dan memancarkan aura yang merusak. Segera setelah itu, aura yang kuat, liar, kuno, dan membawa perubahan waktu, terpancar dari retakan itu. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, seorang pria yang sangat kekar dan kuat, tingginya hampir 10 kaki.
melangkah keluar dari celah spasial. Lelaki itu mengenakan baju zirah perunggu yang compang camping, penuh bekas tebasan pedang dan kapak, seolah-olah baju zirah itu telah bertahan dari pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya berwarna perunggu, otot-ototnya menonjol, dan dia memancarkan kekuatan yang luar biasa. Wajahnya setegas ukiran batu, tetapi tatapan matanya kosong dan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun, seakan-akan dia hanyalah mesin pembunuh tanpa jiwa. Yang paling menonjol, fluktuasi hukum yang mendalam dan misterius mengalir di sekelilingnya, menyebabkan udara dan cahaya di sekelilingnya sedikit terdistorsi, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Saat lelaki kekar ini muncul, bahkan para Bloodfiend yang tersisa di bawah komando Soul Devourer secara naluriah mengambil beberapa langkah mundur, mata mereka menampakkan ketakutan yang mendalam. Anak ini milikmu. Sang pemakan jiwa kembali ke singgasananya, dengan malas menopang dagunya dengan tangannya, seolah-olah apa yang terjadi selanjutnya hanyalah drama yang membosankan. Jangan bermain terlalu lama. Kesabaranku terbatas. Pria kekar itu tidak menanggapi, tetapi perlahan memutar kepalanya, matanya yang kosong dan acuh tak acuh menatap tajam ke arah Chen Ping di bawah. Saat mata itu menatapnya, Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menimpanya, membuat bulu kuduknya hampir berdiri. Perasaan ini lebih jelas dan lebih langsung daripada saat menghadapi Soul Devourer. Chen Ping tidak menyangka bahwa setelah pulih, pemakan jiwa jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di surga ke-6, dan bahkan mampu memanggil sosok sekuat itu. Tuan Chen, hati-hati. Orang ini sangat aneh. Yan Naritian tak dapat menahan diri untuk berbicara mengingatkan Ria, karena dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan terpancar dari pria kekar itu. Liu Sue juga menggenggam pedang panjangnya erat-erat, teknik gerbang surgawinya beredar hingga batas maksimal, siap untuk memberikan bantuan kapan saja. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari semua gangguan, dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada pria kekar itu. Dia bisa merasakan bahwa lawan di hadapannya berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari 5 iblis sebelumnya. Membunuh. Pria kekar itu mengucapkan suku kata yang dingin dan kaku, seperti logam yang menghantam batu. Saat berikutnya, dia bergerak. Tidak ada ledakan kekuatan yang mengguncang bumi, ataupun energi iblis yang luar biasa, dia hanya mengambil satu langkah. Namun, langkah ini seolah melampaui batasan ruang. Sesaat jaraknya puluhan kaki, dan saat berikutnya, kepalan. Tangan raksasa yang terbungkus aura kuno itu telah muncul di hadapan Chen Ping. Cepat, luar biasa cepat, bahkan melampaui batas akal sehat Chen Ping. Bahkan sebelum tinju itu tiba, tekanan pukulan yang sangat terkonsentrasi membuat kulit Chen Ping terasa perih, dan udara di sekitarnya hancur berkeping-keping, menghasilkan suara ledakan udara yang menggelegar. Sangat cepat, Chen Ping terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia bereaksi hampir secara naluriah, dengan panik menyalurkan kekuatan spiritualnya yang melimpah ke dalam pedang pembunuh naga untuk menangkis. Dentang, dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah dua gunung suci saling bertabrakan dengan keras. Kekuatan tak terbayangkan mengalir deras melalui pedang pembunuh naga, dan Chen Ping merasakan nyeri tajam di lengannya. Tangannya langsung terbelah, berdarah deras. Dia tertabrak seakan-akan diserang binatang prasejarah, terpental mundur tak terkendali, menghantam beberapa pilar batu besar di aula utama,
dan akhirnya menghantam dinding di belakangnya dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengepulkan awan debu. Chen Ping, Tuan Chen, Liu Sue dan Yan Nantian berseru kaget pada saat yang sama, wajah mereka berubah pucat pasi. Api harapan yang baru saja dinyalakan oleh para pengikut sekte surgawi Yama padam hampir seketika, seolah-olah seember air es telah dituangkan di atas kepala mereka. Bibir sang pemakan jiwa melengkung membentuk seringai kejam, tampak tidak terkejut dengan situasi tersebut. Saat asap dan debu perlahan menghilang, Chen Ping muncul dalam keadaan agak acak-acakan dari dinding yang penyok. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya. Darah dan kinya bergejolak hebat, dan organ-organ dalamnya terguncang hebat. Kekuatan yang sangat dahsyat, dan pukulan tadi. Tatapan mata Chen Ping sangat serius, merasa pukulan barusan tidak hanya cepat dan dahsyat, tetapi juga membawa fluktuasi hukum yang aneh, yang membuat reaksi tubuhnya tampak sedikit lebih lambat saat ia menangkisnya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Waktu, apakah itu gangguan terhadap hukum waktu? Sebuah pikiran melintas di benak Chen Ping bagal kilat. Melihat Chen Ping masih bisa berdiri, tatapan kosong pria kekar itu tetap tak berubah. Melangkah maju dan melancarkan pukulan sederhana dan langsung. Kali ini, Chen Ping sudah siap, dan dia berteriak dengan suara rendah, perlambat waktu. Dia mengerahkan kekuatan asal mula waktu yang telah dipahaminya, dan riak tak terlihat menyebar darinya, mencoba memperlambat aliran waktu di sekitar pria kekar itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat domain yang diperlambat waktu itu menyentuh pria kekar itu, fluktuasi hukum yang mendalam di sekelilingnya beriak sedikit. Chen Ping jelas merasakan bahwa kekuatan waktu yang dilepaskannya seperti es dan salju yang bertemu matahari, dan dengan mudah diasimilasi dan diserap oleh kekuatan yang lebih tinggi dan lebih mendasar. Tidak, ini bukan hanya tentang penyerapan. Tinju pria kekar itu, yang sudah secepat kilat, tidak hanya tidak melambat di medan perlambatan waktu Chen Ping, tetapi malah tiba-tiba berakselerasi. Pada permukaan tinjunya, bahkan ada kilau samar, tak terlihat, dan aneh, seolah-olah waktu telah berbalik. Apa? Murid Chen Ping berkontraksi tajam, dan badai mengamuk di hatinya. Waktu yang diperlambatnya tidak efektif terhadap pihak lain. Lebih seperti, kita dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam sekejap mata, sebelum dia sempat berpikir, tinju yang melaju kencang itu sudah mengenainya. Ki pedang 5 elemen, lindungi aku. Chen Ping meraung, dan energi pedang 5 warna meletus seketika, menjalin menjadi jaring pedang yang menyilaukan untuk melindungi tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung aktif dan menyelimuti Chen Ping sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dengan cepat, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, mencoba menghindari pukulan aneh ini. Ledakan 1. Jaring pedang yang dibentuk oleh 5 elemen energi pedang hancur dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas saat bersentuhan dengan tinju. Meskipun Chen Ping berusaha sekuat tenaga menghindar, bahunya masih terluka akibat kekuatan pukulan itu. Patah. Terdengar suara retakan yang jelas. Chen Ping mengerang saat bahu kirinya ambruk seketika, disertai rasa sakit yang luar biasa. Dia terlempar lagi, sambil menyemburkan darah dari mulutnya saat masih di udara. Chen Ping, Liu Sue tak kuasa menahan diri. Dengan teriakan nyaring, pedang panjang biru esnya berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, membawa badai salju saat menebas pria kekar itu,
berusaha menyelamatkan Chen Ping. "Minggirlah, kalian semut." Pria kekar itu bahkan tidak melihatnya, dan dengan santai menamparnya dengan punggung tangannya. Sebuah serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan untuk mendistorsi waktu meraung. Saat aura pedang Liu Sui yang ganas mendekati angin telapak tangan, aura itu tampak tenggelam ke dalam rawa, kecepatannya tiba-tiba menurun, dan cahaya pedang meredup dengan kecepatan yang terlihat, seolah-olah telah terkikis oleh waktu. Kekuatannya sangat berkurang. Ledakan. Serangan telapak tangan itu mengenal pedang panjang Liu Sui, dan La terpukul keras. Pedang itu terlepas dari tangannya, dan La terbatuk darah. La terlempar kembali dan ditangkap oleh Yan Nantian, tetapi wajahnya pucat pasi dan napasnya lemah. Kekuatannya dapat mengikis waktu. Liu Sui berkata dengan susah payah, matanya dipenuhi rasa ngeri. Wajah Yan Nantian pucat pasi, tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap dalam ke dagingnya. Dia ingin terus maju, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping dan Liu Sui pun sangat rentan, jadi terus maju hanya akan menjadi bunuh diri. Pada saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Chen Ping, dan pada kemungkinan dalang di balik Chen Ping. Saat Soul Devourer menyaksikan adegan ini, senyumnya semakin gembira, seolah-olah dia sangat menikmati permainan kucing-kucingan ini. Chen Ping jatuh tersungkur ke tanah, lalu segera bangkit, bahkan tak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa di bahu kanannya dan luka serius Liu Sui memicu amarahnya, tetapi ia juga dipenuhi dengan rasionalitas yang dingin. Waktu, hakikat waktu yang dikendalikannya jauh lebih dalam daripada hakikat waktuku. Chen Ping menatap tajam pria kekar itu. Teknik perlambatan waktuku tidak efektif melawannya, dan bahkan mungkin akan berbalik, mempercepat serangannya. Serangan Liu Sui juga terkikis oleh kekuatan waktu. Mungkinkah sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak Chen Ping? Tepat pada saat itu, lelaki kekar itu mendekat lagi, melayangkan pukulan telak lainnya yang langsung diarahkan ke wajah Chen Ping. Pukulan ini tampaknya siap menghancurkan tengkoraknya. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengaktifkan sepenuhnya domain perlambat waktu, sambil melepaskan tinju cahaya suci. Jejak tinju emas, yang membawa aura hikmat pemurnian kejahatan, melesat keluar. Dia ingin merasakan secara langsung apa sebenarnya hukum waktu pihak lain. Berdengung, tepat saat tinju cahaya suci miliknya hendak bertabrakan dengan tinju lawannya, fluktuasi hukum waktu tingkat tinggi yang familiar itu muncul kembali. Kali ini, Chen Ping memfokuskan seluruh indera keilmuannya, dengan saksama merasakan perubahan pada saat itu. Dia melihatnya, pada titik kritis saat kekuatan mereka berbenturan, waktu, secara halus, berbalik di ujung tinju pria kekar itu. Ini bukan percepatan atau perlambatan, tetapi pembalikan waktu yang nyata, terlokalisasi, dan berskala kecil. Meskipun waktu aliran baliknya sangat singkat, mungkin kurang dari 1/100 napas, itu tetap cukup menakutkan. Pembalikan waktu yang sangat halus inilah yang secara paksa, menarik kembali, tinju cahaya suci Chen Ping dari puncak kekuatannya, tepat saat hendak berbenturan langsung dengan lawannya, ke keadaan di mana kekuatannya baru saja dimulai dan belum mencapai puncaknya. Akan tetapi, memanfaatkan perbedaan waktu yang singkat ini, tinju lawan menghantam tinju cahaya suci yang melemah itu secara langsung. Hasilnya persis seperti yang diharapkan. Engah, jejak tinju emas seketika menghilang, dan tinju cahaya suci Chen Ping hancur total.
Kekuatan tinju yang mengandung kekuatan untuk memutarbalikkan waktu, menghantam dadanya sekali lagi. Wow, keputusan Raja Naga. Chen Ping batuk darah, tulang dadanya hancur di banyak tempat, dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung compang camping, mengukir alur yang dalam di tanah hingga ia menabrak dinding di ujung aula. Auranya langsung menjadi sangat lemah, dan pedang pembunuh naga terjatuh dari tangannya dan mendarat tidak jauh, sambil mengeluarkan dengungan enggan. Sudah berakhir, hati Yan Nantian mencelos, dan keputusasaan memenuhi wajahnya. Bahkan Chen Ping telah dikalahkan, dan dikalahkan secara telak, siapa lagi yang mampu menghentikan Soul Devourer? Apakah Sekte Surgawi Yama benar-benar ditakdirkan untuk binasa di sini hari ini? Para pengikut Sekte Surgawi Yama bahkan lebih pucat, dan banyak dari mereka terjatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Soul Devourer mengangguk puas dan memerintahkan pria kekar itu, "Baiklah, kau sudah bersenang-senang. Cepat bunuh dia." Pria kekar itu menerima perintah itu dan, dengan langkah berat, berjalan menuju Chen Ping, yang terbaring di tanah, tidak mampu bangun. Dia mengangkat kakinya, yang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dan fluktuasi waktu aneh, bersiap untuk menghancurkan kepala Chen Ping dengan satu hentakan. Bayangan kematian membayangi negeri itu. Chen Ping terbaring di reruntuhan yang dingin, kesadarannya agak kabur, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun jauh di dalam benaknya, setiap detail dari beberapa percakapan sebelumnya diputar ulang dengan panik. Terutama pembalikan waktu yang sangat singkat itu. Pembalikan, bukan percepatan, bukan pula perlambatan, itu kembali, itu mundur, itu berbalik. Perlambatan waktu saya adalah tentang memberikan pengaruh, mengubah laju aliran sementara waktu miliknya adalah tentang campur tangan langsung, menimpa, mengatur ulang. Apa hakikat waktu? Apakahlah sungai yang mengalir? Tol yang bisa dipetik? Atau, selaput yang bisa dilipat, disambung, dan ditutupi? Semua wawasan masa lalunya tentang asal-usul waktu, dan dampak hukum waktu yang lebih tinggi yang sedanglah alami secara pribadi pada saat ini, semuanya bertabrakan, saling terkait, dan menyatu secara liar dalam kesadarannya, yang berada di ambang keputusasaan. La tampak melihat derasnya sungai waktu, cabang-cabang dan pertemuan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya, serta hubungan halus namun tak terpisahkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Memperlambat hanya mengurangi aliran pada bagian tertentu dari sungai sedangkan mengalir mundur, secara paksa membuat bagian kecil dari sungai mengalir ke hulu. Untuk mencapai ini, kekuatan yang dibutuhkan, pemahaman tentang asal-usulnya, jauh melampaui milikku. Tapi, semua hukum memiliki asal-usul yang sama, esensinya sama. Dia mengesampingkan hukum-hukumku, mengatur ulang suatu titik waktu lokal. Jadi, jika aku bisa melihat melalui titik itu, dia mengatur ulang, dan campur tangan terlebih dahulu saat titik itu diatur ulang, atau membuat hukum-hukumku juga tidak dapat dikesampingkan. Kaki lelaki kekar itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, membawa aura kematian, sudah terangkat, siap jatuh. Yan Nantian memejamkan matanya, tidak tahan menonton lebih lama lagi. Liu Sue berjuang untuk bangkit, tetapi terjatuh tak berdaya, matanya yang indah dipenuhi keputusasaan dan air mata. Pada saat kritis ini, mata Chen Ping yang sebelumnya tidak fokus, tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti bintang. Itu adalah cahaya yang telah melihat kebenaran dan menghilangkan semua ilusi.
Dia melihatnya. Saat kekuatan berkumpul di kaki pria kekar itu dan hukum waktu mulai berfluktuasi, bersiap untuk melepaskan pembalikan waktu parsial itu sekali lagi, dia dengan jelas melihat simpul waktu yang akan segera diatur ulang. Jadi begitu, suatu kesadaran yang mendalam dan tiba-tiba muncul di benak Chen Ping. Pemahamannya tentang asal-usul waktu menembus kemacetannya pada saat ini dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, di dalam ruang primordial Chen Ping, sebuah bintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Chen Ping tidak lagi mencoba untuk memperlambat atau menolak pembalikan waktu pihak lain, tetapi sebaliknya. Bergabung dan melakukan sinkronisasi. Tepat saat kaki lelaki kekar itu hendak melangkah, hanya sepersekian detik sebelum hukum pembalikan waktu diaktifkan, Chen Ping mengerahkan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya, juga kekuatan transformasi asal-usul waktu, bukan melepaskannya keluar, melainkan menyusutkannya ke dalam, membungkus dirinya dengan erat, terutama ruang kecil tempat kepalanya berada.